Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara di waktu yang berbeda. Kemarin pernah bertemu di kajian subuh, Pak ya. Sekarang di kajian menjelang buka. Materi yang akan disampaikan insya Allah ini masih seputar saum di bulan Ramadan. Di kajian subuh yang lalu saya sudah menjelaskan tentang tarikh tasyri', sejarah pensyariatan saum. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadir waktu itu. Hadir ya Bapak Ibu ya. Jadi ya bagi yang tidak hadir nanti lihat rekamannya, ada aya nu ngarekam. Tapi aya nu ngarekam gitu Pak. Ya. Nah jadi di flashback dulu ya supaya nyambung, ingatan kita menyambung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saum itu ibadah yang sudah sempurna sejak dari dulu. Berbeda dengan salat. Kalau salat ibadah yang Allah sempurnakan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi memegang hukum Torah, hukum Nabi Musa. Apakah mereka melaksanakan salat? Ya. Sholatnya tapi tidak seperti kita, tidak sesempurna kita. Mereka hanya sholat 3 kali Pak ya. Kemudian Nabi Isa Nasrani dulu juga hanya bersujud. Ada juga nanti yang Nabi Daud sholatnya itu seperti membacakan semacam syair-syair pujian gitu ya. Jadi kalau sholat, para ulama menjelaskan itu disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi saum yang sedang kita bahas ini, saum sudah sempurna dari sejak zaman dahulu. Bahkan orang-orang zaman dahulu, umat-umat Nabi terdahulu, saumnya lebih lama daripada kita. Lebih lama dalam durasi 1 hari, dan juga lebih lama dalam durasi 1 tahun saum yang diwajibkan. Kata Imam Ibnu Katsir, sejak dari zaman Nabi Nuh alaihissalam yang diwajibkan adalah saum setiap bulan 3 hari atau yang disebut dengan saum Ayyamul Bid. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam dulu sampai zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengalaminya di fase Mekah sebelum hijrah. Saumnya tiap bulan 3 hari gitu Pak. Nah itu dari 1 tahun, karena ada 12 bulan berarti berapa hari? 36 hari. Ya. Setahun itu saum yang wajib 36 Bapak Ibu. Nah dalam waktu 1 hari saumnya itu tidak dari subuh. Kata Imam Ibnu Katsir, silahkan lihat surah Al-Baqarah 187. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas syam. Sekarang sudah dihalalkan di malam-malam saum Ramadan. Apa? Makan, minum, menghampiri istri boleh. Sekarang sudah dihalalkan. Kalau kalimatnya uhilla lakum lailatas syam, sekarang sudah dihalalkan di malam saum, berarti sebelumnya haram. Sekarang sudah dihalalkan, sebelumnya tidak halal begitu ya. Nah maka dulu itu memang saum dari Isya sampai Maghrib gitu ya. Dari Isya sampai Maghrib. Artinya durasi waktunya lebih panjang begitu Bapak. Nah jadi saum umat terdahulu itu lebih hebat, lebih lama daripada kita. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak terkalahkan kualitas ibadahnya oleh umat-umat terdahulu. Inilah poin daripada kajian kita. Nah, ada muncul satu pertanyaan yang menarik, bahwasanya kalau kita meyakini saum itu bisa melahirkan kekuatan
dan saum itu sudah sempurna dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu, maka orang-orang terdahulu itu kuat-kuat, gitu Bapak Ibu ya. Nabi Nuh alaihissalam bisa membuat bahtera besar dan mereka dilanda banjir bandang besar. Ada yang mengatakan banjirnya, hujannya itu Pak 3 bulan. Lalu setelah hujannya reda, banjirnya masih berlangsung 3 bulan ke depan setelah reda. Artinya sudah 6 bulan di atas bahtera. Setelah itu tanah masih lembek, masih belum bisa diinjak ya oleh hewan-hewan, oleh manusia, masih sulit. Setelah banjir surut, itu masih ada juga beberapa bulan ke depan. Jadi berapa lama di atas bahtera itu? Untuk makan saja kita boleh pikirkan, untuk makan saja bagaimana ya? Apakah Nabi Nuh alaihissalam menyediakan stok makanan yang begitu banyak di dalam bahteranya atau bagaimana? Dan bagaimana memberi makan binatang-binatang itu ya Bapak? Silahkan ditanyakan kepada penjaga kebun binatang di Taman Sari itu di ITB, apakah memberi makan binatang 1 hari? Ripuh ente tanya. Ini berbulan-bulan, artinya membutuhkan kekuatan jiwa seperti apa begitu ya. Nabi Musa membelah lautan. Ini Bani Israel juga hebat-hebat, kuat-kuat dulu karena ahli saum. Bapak Ibu bayangkan oleh kita lari dikejar oleh Kopassus kalau sekarang ya. Oleh Kopassus Pak, tentara elit Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu, kita ya Densus begitu Pak ya. Kita lari sampai ke Pangandaran Pak. Di Pangandaran teh kata Bapak, aduh Pak Ustadz cenah laut, tenang ya, abdi di tengah laut, brod, belah eta Bu, Pangandaran lautnya terbelah di hadapan kita, air berdiri ini ya, terbelah. Nah pertanyaannya, berani tidak nyebrang? Kan pemandangan yang menakutkan Pak ya, laut terbelah cobi. Ya, bagaimana ketika nanti kita di tengah-tengah sana airnya tertutup bagaimana? Ya, jalannya menutup bagaimana? Jadi membutuhkan keimanan tingkat tinggi kepada sang nabi, membutuhkan juga keberanian, ya, ketaatan, kekompakan, ya, kualitas jiwa yang tidak enteng, tidak sederhana. Umat-umat terdahulu, orang-orang yang hebat, ya, karena memang mereka pun ahli saum. Jadi sekali lagi ibadah saum sudah sempurna dari dulu, bahkan orang-orang dulu saumnya lebih lama dari Bapak dan Ibu, ya. Nah, sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW memiliki durasi saum yang lebih pendek. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, susah ini ya. Kenapa dari 124.000 nabi? Kata Rasul di dalam hadis yang sahih, nabi itu ada 124.000 orang. Kenapa hanya dipilih 25 nama yang disebut? Yang tidak disebut 6 orang. Artinya di dalam Quran itu ada 31 orang nabi yang dikisahkan. Kenapa dari 124.000 itu hanya dipilih 31? Ini bukan by accident, terjadi secara kebetulan, tetapi ini semuanya adalah by design. Terjadi karena direncanakan oleh Allah. Allah sengaja memilihkan kisah-kisah para nabi yang unik, yang mana dari kisah tersebut Bapak dan Ibu umat di akhir zaman bisa memetik ilmu. Jadi 31 orang nabi ini Bapak Ibu silahkan nanti di list ujiannya apa saja, masalahnya apa saja. Ternyata 31 nabi, 31 masalah, 31 ujian, semuanya hadir di zaman Bapak Ibu kita sekarang. Coba Pak. Jadi para nabi yang banyak itu, ada yang menghadapi pemimpin dolim, misalnya Nabi Musa. Ada yang menghadapi kecurangan ekonomi, Nabi Syuaib, kaum Madian itu. Ada yang menghadapi kaum yang senang meninggi-ninggikan bangunan, Nabi Hud itu, ya, di kaum Samud. Kaum Ad tadi ya, kalau Nabi Syuaib Nabi Madian, kalau Nabi Hud kaum Samud. Ada juga kaum Ad itu Nabi Soleh, yang kaumnya penasaran kepada rekayasa genetika. Kata Nabi Soleh, ini unta Allah, tidak boleh diganggu.
Tapi kaum Nabi Soleh penasaran kenapa ini unta bisa menghasilkan susu begitu banyak. Cek. Kita ingin tahu ada apa di dalam tubuh unta itu. Disembelilah unta tersebut. Itu penasaran rekayasa genetika. Kemudian ada yang mengalami fitnah keluarga. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Difitnah dari mulai ayah, bertengkar dengan ayah. Kemudian dengan istri yang direbut oleh Raja Mesir. Kemudian istri dan anak satunya lagi yang ditinggalkan di lembah tak berpenghuni, kemudian juga perintah menyembelih anak, dan seterusnya. Itu ujian keluarga, fitnah rumah tangga. Ada juga yang menghadapi kaum LGBT. Nabi Lut alaihissalam di Sadum, makanya orang-orang LGBT disebut sodomi, orang Sodom gitu Pak. Nah, coba Bapak Ibu kita tafakuri, Nabi Lut seorang yang menerima wahyu harus mengalami kesulitan selama hidupnya hanya menghadapi satu masalah, LGBT saja. Nabi Lut tidak menghadapi pemimpin dolim, tidak menghadapi kecurangan ekonomi, tidak menghadapi rekayasa genetika, tidak menghadapi yang lainnya, tidak. Hanya satu masalah yang dihadapi oleh Nabi Lut adalah masalah LGBT. Jadi 31 nabi masing-masing menghadapi masalahnya yang dihadapinya, dialaminya pada zamannya masing-masing. Tapi bapak dan ibu umat Nabi Muhammad SAW mengalami seluruh masalah para nabi dan rasul. Apakah sekarang ada pemimpin dolim? Ada. Fir'aun modern sekarang. Ada, ya Pak ya. Nah, apakah juga di zaman kita ini ada kecurangan ekonomi? Ada. Matak minyak hese kamari banyak. Apakah ada orang-orang yang merusak dengan rekayasa genetika? Ada, ya. Ini dari dulu ayam keluar dari telur, kita bikin ayam yang lahir tanpa telur, bikin gitu. Ya, bayi tabung bikin, itu kan, ya. Itu rekayasa genetika seperti umatnya Nabi Soleh. Apakah sekarang kita punya masalah-masalah di rumah tangga, fitnah-fitnah rumah tangga? Ya, saya punya teman bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Kata beliau, itu beliau jadi hakim jaksa di sana, namanya Bapak Jaka Firdaus, itu teman saya. Satu kelas dulu sekolah. Kata beliau, di Kabupaten Bandung saja dalam kurun waktu 1 tahun orang yang bercerai itu mencapai 6.000 pasangan. 6.000 kasus. Itu baru Kabupaten Bandung. Belum kota Bandung, belum Jawa Barat, belum Pulau Jawa, belum Indonesia, belum Asia Tenggara, belum. Ya. 6.000 kasus Bapak. Sampai teman saya ini, si Jaka ini mengatakan, aing teu ngarti cenah rek naon kararawin cenah gitu. Lalu saya katakan apa masalah utama dalam kasus perceraian itu? Kata beliau, yang paling banyak itu kasus perselingkuhan. Selingkuh lalu bertengkar lalu bercerai. Nah itu ya. Jadi bobroknya rumah tangga ya Bapak Ibu itu kita alami seperti zaman Nabi Ibrahim diuji di rumah tangganya, di keluarganya. Nah kemudian LGBT juga ada. Jadi kita mengalami semuanya. Banjir Nabi Nuh diurang banjir wae. Semuanya. Makanya ini manfaat dari kajian. Kenapa materi ini menjadi penting? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata umat Nabi Muhammad SAW dituntut memiliki kekuatan jiwa yang lebih besar daripada umat-umat Nabi terdahulu. Ya, karena kita ujiannya paling berat. Oh, sakitulah. Nah, sebentar ya. Ini nanti Bapak dan Ibu kalau tidak nyambung, kita lanjutkan dulu yang masalah tadi ya. Ini nih. Sampai jam berapa kajiannya? Sampai adzan atau sebelum adzan? Sampai adzan subuh. Jelang buka. Jadi beberapa menit sebelum adzan sudah selesai. 1 menit. 1 menit sebelum adzan kata Pak Haji. Baik, jadi saya minta waktu sampai jam 5 itu flashback dulu ya supaya nyambung. Nanti dari jam 5 sampai berbuka kita masuk materi baru gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.
Ingat, saum Ramadan itu dimulai dari tahun kedua di Madinah. Tetapi bulan Ramadan sudah ada sejak dari dulu. Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Saum Ramadan baru diperintah tahun kedua di Madinah. Tapi bulan Ramadan sudah ada sejak dari dulu. Jadi di Mekah 13 tahun Nabi sebagai Rasul, bertemu Ramadan 13 kali Bapak Ibu. Tapi tidak pernah mengatakan Ramadan bulan agung, penuh berkah, penuh ampunan. Belum pernah. Jadi Ramadannya sudah ada. Karena bulan itu sudah disebut Ramadan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Siapa yang memberi nama Ramadan itu? Ya, para ulama ahli sejarah, ahli tarikh mengatakan sudah dari sejak zaman Arab kuno. Ramadan dari kata aromdu artinya panas terik. Halodo gitu Pak. Kalau orang Sunda bilang halodo. Jadi Ramadan itu bulan halodo, bulan kemarau, bulan panas. Nah, maka lalu kenapa sekarang tidak panas? Jadi Ramadan bulan yang dihitung dengan kalender lunar, kalender menurut peredaran bulan, tapi disamakan dengan musim menurut peredaran matahari, kalender Masehi Samsiah Pak. Artinya kan tidak sama ya Pak ya, jumlah harinya juga. Setahun ada selisih berapa hari? Ya 10, 11 begitu Pak Haji ya. Artinya 3 tahun itu sudah 1 bulan bedanya. Maka zaman dulu orang Arab jahiliyah berani membuat bulan ke-13, 3 tahun sekali. Namanya bulan An-Nasyi. Jadi bulan An-Nasyi dipakai supaya tidak terjadi pergeseran. Jadi Ramadan tetap di musim panas. Begitu. Maka hal ini ditegur oleh Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Allah berfirman, itu apa? Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Tidak ada bulan ke-13. Makanya dihapuskan. Jadi terus bergeser. Makanya Ramadan itu sekarang kan bisa jadi bulan April. Ya 10 tahun ke depan sudah di bulan yang lain ya. Bahkan tidak usah 10 tahun ya. Nah, tiap 3 tahun itu bergeser 1 bulan ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Ramadan sudah ada sejak dari dulu, tapi perintah saum Ramadan baru ada di tahun kedua di Madinah ya. Ini semakin meyakinkan kita bahwa ternyata perintah ibadah itu dilaksanakan setelah ada ayat yang turun perintahnya. Jadi mohon maaf, ibadah itu dilaksanakan setelah ada perintah, gitu ya. Kalau tidak ada perintah, tidak boleh karena tidak diminta. Maka tindakan Bapak dan Ibu beribadah sesuai dengan perintah dalam Quran disebut dengan istilah ikhlas. Jadi ikhlas itu ibadah sesuai cocok dengan aturan. Ya, secara niat pun harus ikhlas, cocok lillahi ta'ala, dan secara kaifiyat cocok dengan contoh Rasulullah. Ketika dua ini cocok, maka amalan itu ikhlas. Makanya ada surah Al-Ikhlas ya. Allah yang disembah, kita yang menyembah, itu aturannya. Mau terima tidak? Kalau mau terima, cocok dengan aturan ikhlas. Bukan di kita suka diartikan ikhlas itu tidak dibayar. Jadi ikhlas itu seolah-olah sikap mau menerima tidak dapat apa-apa gitu. Ikhlaskeun we. Tuh. Jadi kesannya rugi ikhlas saja, Pak. Padahal ikhlas tidak begitu ya. Ikhlas itu cocok dengan aturan. Secara bahasa, kholaso itu artinya bersih, murni. Maksudnya murni daripada hal-hal yang tidak boleh ada. Bapak punya hukum, punya aturan dengan pembantu, dengan pegawai. Ini pekerjaan kamu. Saya gaji sekian. Mau terima tidak? Nanti pegawai Bapak juga ikhlas memberikan jasa dan dibayar dengan nominal yang sudah disepakati. Itu ikhlas. Bapak ikhlas mengeluarkan uang untuk membayar dan menerima jasa beliau. Beliau pun pembantu Bapak ikhlas ya.
diupah sekian dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak perintahkan. Itu ikhlas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi setiap ada perintah baru dilaksanakan ibadah. Tidak pernah Rasulullah ketika di Mekah misalkan ketemu bulan Ramadan mengatakan, wah Ramadan nih, enaknya saum nih. Tidak ya. Jadi tidak ada perintah. Kalau sudah ada perintah baru dilaksanakan. Makanya para ulama ahli fikih mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, semua ibadah diharapkan untuk dipelajari. Mana perintahnya? Bapak Ibu sedang apa nih sekarang? Sedang saum. Mana perintahnya? Ini kan. Al-Quran, Al-Baqarah 183 begitu ya. Nanti Bapak wudhu, mana perintah wudhu? Itu silahkan dievaluasi ya. Dievaluasi diulang-ulang. Mana perintah zakat, mana perintah menutup aurat, mana ya, dan seterusnya. Itu disebut dengan tadarus. Dari kata darosa yudarisu artinya mengulang ya, diulang-ulang begitu ya. Tadarus itu mata diurang sok disebut ngaderes gitu ya. Ngaderes. Nah, sudah. Lalu pertanyaannya, kenapa di tahun kedua di Madinah Ramadan tiba-tiba menjadi hebat? Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat Salman dalam hadis riwayat Ibnu Uzaimah. Di tahun kedua di Madinah, bulan Sya'ban, tanggal 28, hari Kamis waktu itu, pada asar. Tiba-tiba khutbah. Saya khutbah namanya. Mana khutbahnya? Ya, sebentar. Nanti supaya Bapak Ibu jelas. Ini khutbahnya ya. Oh, nu di dieu, Pak. Tuh. Ya. Jadi ini ya, periodisasi dakwah Rasulullah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya ada surah Makkiyah, surah Madaniyah. Itu dilihat dari periode, dari waktu, bukan dari tempat, Pak ya. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah. Di mana we turun nama terkedah di Mekah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah. Di mana we lungsur nama terkedah di Madinah. Anu di Uhud, aya nu di Khaybar, aya nu di luar Madinah, di mana saja. Bahkan ada juga yang turun di Mekah. Padahal Nabi sudah tinggal di Madinah. Yaitu surat pembebasan Futuh Mekah. Tanya banyak. Al-Fathu dan surat An-Nasr idza ja'a nasrullah. Itu nabinya sudah jadi orang Madinah, tapi surahnya turun di Mekah karena Nabi sedang membebaskan kota Mekah. Tapi ketika dilihat di Quran tidak masuk surat Makkiyah, maksudnya surat Madaniyah. Ini bukti bahwa Makkiyah Madaniyah itu bukan dilihat dari tempat turun, tapi dari periode. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka tahun kedua di Madinah bulan Sya'ban tanggal 28, waktu itu bertepatan hari Kamis pada asar. Nabi tiba-tiba setelah mengimami sholat asar berkhutbah. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Salman orang Persia, dia berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkhutbah kepada kami fi akhiri yaumi min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban ya. Tadi katanya tanggal 28. Faqala, Rasul bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adullukum syahrun azimun, sungguh telah menaungi kalian, sudah dekat syahrun azimun, bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun, bulan yang padanya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kata para ulama, kenapa tiba-tiba Ramadan di tahun kedua di Madinah jadi perhatian, dan Nabi malah menyebutnya sebagai bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Padahal Ramadan sudah ada sejak dari dulu dan Rasulullah tidak pernah bersabda seperti ini sebelumnya. Nah, jawabannya kata para ulama ahli tafsir, ternyata di tahun kedua tersebut sudah turun ayat perintah saum. Sejak kapan turunnya? Menurut Syekh Sayyid Sabiq, turunnya itu dari sejak tanggal 2 Sya'ban. Ini 28 ya. Tanggal 2 Sya'ban. Jadi Nabi
Tidak langsung ketika ayat turun diperintahkan, tidak. Nabi meneladankan dulu. Karena itu di bulan Syaban Nabi Muhammad SAW memperbanyak ibadah sunnah, saum gitu banyak. Saum naon? Saum nu aya we, nu aya hukumna. Senin Kamis, aya Mulbid, saum Daud begitu ya. Bukan saum yang baru. Saum Syaban, naon saum Syaban tak aya. Yang ada perintahnya saja, ya, saum Senin Kamis itu di bulan Syaban diperbanyak. Karena Syaban itu bulan diangkatnya catatan amal selama 1 tahun. Dan Nabi ingin bahwa ketika catatan amalnya diangkat ke Allah, disetorkan ke langit, aku sedang beribadah. Ya. Kan catatan amal itu macam-macam, Pak ya. Ada yang disetorkan tiap hari, yaitu ketika malaikat siang dan malam berganti tugas di waktu subuh dan asar ya. Itu catatan per hari. Nanti ada yang per pekan di hari Kamis. Makanya ada saum Senin, Kamis, saum. Jadi ketika catatan amal disetorkan itu kita sedang beribadah. Jaga sholat subuh, jaga sholat asar. Ya, lalu seri Senin Kamis itu bagus. Nabi pun mengupayakan itu dalam jangka waktu 1 tahun. Maka catatan amal kita yang sudah dibundel gitu Pak, ya, terus dibundel ke malaikat, disetorkan ke langit itu di bulan Sya'ban. Hadisnya sahih ya. Nah, maka Nabi mengajarkan dulu, memberikan qudwah ya, bagaimana sikapnya itu, mulai memperhatikan ritual-ritual ibadah sampai tanggal 28 baru Nabi mengajak para sahabat. Mari kita saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, segitu tah. Itu tarikh tasyri'nya. Sejarah pensyariatan saum ya. Berarti Nabi Muhammad kalau dari tahun kedua di Madinah baru saum, lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-10 di sini di Madinah. Berarti selama hidupnya Nabi berapa kali saum Ramadan? Ya, hanya 8 kali, ada yang menghitung 9 kali. Artinya tidak bahkan mencapai 10 ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu, apakah sudah lebih banyak atau lebih sedikit dari Nabi? Nah, sudah lebih banyak ya. Artinya Bapak Ibu lebih soleh dari Nabi. Nah, meskipun 9 kali, tapi Nabi dijanjikan surga Firdaus. Kalau Bapak dan Ibu karena sudah puluhan kali, surganya harus lebih tinggi dari Firdaus. Nah, di Masjid Nusanis mah ada nyebat amin, Pak. Amin. Nya malah ya tuh, pan Firdaus pangluhurna. Ya. Sok ararane kan ngadoage kedah ngangge ukuran banyak. Ya, cobanya cenah di Firdaus aya paraan, Bapak bade di para mangga betah di para mah gitu ya. Nah, sudah, jadi itu tarikh tasyri'nya. Sekarang kita menghadapi masalah yang tadi ya. Ini flashback saja. Flashbacknya tinggal 3 menit lagi. Mana tadi teh? Tak iyanya. Ibadah saum orang-orang terdahulu, Bapak Ibu, ternyata dalam 1 tahun 36 hari. Sedangkan kita sekarang semenjak diwajibkannya saum Ramadan, ibadah wajib itu hanya 30 hari. Artinya ada selisih 6 hari dalam setahun. Itu masalah pertama. Rasulullah SAW memberikan solusi untuk masalah ini. Kata Rasul, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa yang saum Ramadan 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal. Kasyami dahri, seperti saum setahun. Setahun zaman dulu begitu ya. Jadi para sahabat ketika mendengar sabda Rasul ini ingat, oh iya, dulu di Mekah memang setahun itu 36 hari. Karena 1 bulan 3 hari saumnya. Itu yang pertama. Jadi solusi untuk masalah pertama ini, Bapak Ibu, saya harap setelah Ramadan nanti kita upayakan untuk saum 6 hari di bulan Syawal ya. Apakah saumnya itu harus berurutan 6 hari atau boleh terselang-seling? Silahkan dua-duanya ya. Para ulama tidak mempermasalahkan apakah harus berurutan atau tidak ya. Boleh, kecuali kalau ada perintah. Laksanakanlah saum secara berurutan. Ini tidak ada perintah yang mengkhususkan. Artinya umum, disebutnya mujmal ya, hukumnya mujmal. Boleh, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau mau berurutan ya lebih bagus ya. Karena kita belum tahu kan besok itu masih ada umur atau tidak begitu ya. Nah, makanya ulama ada yang mengharuskan 6 hari langsung itu karena memang ihtiyat ya,
kehati-hatian. Yang kedua, Bapak Ibu, zaman dulu saumnya dari Isya sampai Maghrib. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah tadi 187 yang mengatakan uhilalakum, sekarang sudah dihalalkan Lailatul Syam, di malam-malam saum. Berarti dulu di malam saum itu tidak halal. Dan saya buka di dalam kitab Torahnya orang Yahudi, ternyata saum, perintah saum kepada Yahudi pun itu dimulai dari matahari terbenam, ya. Tuh. Ini Sefer Wayikra atau kitab Imamat, di dalam salah satu surah di dalam Tauratnya Nabi Musa. Ada di pasal 23 ayat 32. Jadi Taurat Nabi Musa itu hanya ada 5 surat, Bapak ya. Kalau Quran kan 114. Kalau Taurat hanya 5. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra ini, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Kalau orang Kristen tidak mengenal bahasa asli, mengenalnya terjemahan, bukan Sefer Bereshit tapi kitab Kejadian, bukan Sefer Shemot tapi kitab Keluaran. Itu banyak. Ini Sefer Wayikra disebut kitab Imamat, Sefer Bamidbar disebut kitab Bilangan, Sefer Devarim disebut kitab Ulangan. Jadi menggunakan bahasa terjemahan. Nah, di Sefer Wayikra pasal 23 ayat 32 disebutkan, maka Pak ayat di Aus. Pak Haji pada di Aus. Ibu pada anu ngaos. Nah, ini bahasa Ibrani keluarga bahasa Arab ya. Ini huruf dibacanya dari kanan, ini huruf sin. Oh, mirip ya. Mirip dengan bahasa Arab ya. Ini huruf ba, ini huruf ta gitu Pak. Sabat ya. Ini kalau ada strip garis di bawah itu fathah itu. Sabat, sabaton, hulakem. Hari itu harus menjadi hari sabat, hari raya bagi kalian. Ve'enitem et nefisotichem, dan kamu harus berpuasa untuk diri-dirimu. Beti syaat dari tanggal 9. Tuh, ini kan perintah saum 10 Muharram, dilaksanakan dari tanggal 9 Maghrib begitu. Kalau kita saum 10 Muharram kan tanggal 10 dari subuh saja begitu ya. Tasu'a Asyura itu tanggal 9-nya dari 9 subuh, 10-nya dari 10 subuh. Kalau Yahudi saumnya tanggal 10 saja, tapi dilaksanakan dari tanggal 9 waktu Maghrib. Bi Arab mi ereb ad ereb. Naon Pak mi ereb ad ereb deh. Ereb teh kalau bahasa Arab itu gurub. Gin ro ba gurub. Bahasa Ibrani ereb Maghrib. Mi teh dari mi ereb dari matahari tenggelam, ad ereb sampai matahari tenggelam di esok harinya. Di sibitu sabatihem, kamu harus merayakan sabatmu. Jadi saumnya itu dari Isya sampai Maghrib. Berarti kurang lebih berapa jam? Ya 23 jam Pak ya. 23 jam. Sekarang kita dari subuh. Di subuh mah mau sabar jam? Ya 13, 14 jam banyak. Jadi ada selisih ya 10 jam dalam satu hari. Kalau sekali lagi, kalau saum itu menghasilkan kekuatan, jangan-jangan kekuatan kita justru tidak seperti kekuatan umat terdahulu. Padahal masalah yang kita hadapi lebih kompleks. Ini masalahnya ya Pak ya. Bagaimana solusinya? Bapak Ibu ingat, ini solusinya. Yang merusak saum ada 2 macam. Ada yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? Itulah yang dihalalkan tadi di malam saum. Makan, minum, dan jima. Kalau dilaksanakan di siang hari saumnya batal? Batal. Di malam hari boleh, kan begitu ya. Nu iya mah boleh. Da uhilalakum Lailatul Syam tadi dengan Al-Baqarah 187. Tapi yang merusak saum juga ada yang tidak membatalkan, hanya mampu menghilangkan pahala saum. Apa saja? Maksiat yang begitu banyak, lago perbuatan yang tidak berfaedah, goflah perbuatan yang melalaikan, itu bisa merusak pahala saum. Mungkin kalau Bapak lalai, lago itu hanya berkurang pahalanya. Goflah kurangnya lebih besar karena sudah lalai ibadah. Tapi kalau sudah maksiat bisa 0 pahala saumnya.
Nauzubillah min dzalik. Berbohong, bergibah, bertengkar, begitu Pak ya? Rofas, cawokah, berkata-kata vulgar. Tidak boleh. Lago, berkata yang tidak berfaedah. Bapak ngobrol dengan teman-teman cakakak seserian tekengeng Ramadan mah. Goplah, amalan-amalan yang melalaikan ibadah. Matak main kartu disebutnya gapleh, tatina goplah itu teh. Wong adan asar, Allahu Akbar, balak genep anjir gitu ya. Nah, itu goplah itu ya. Lalai tidak boleh. Tapi bukan berarti yang lalai itu yang goflah itu hanya main kartu, tidak. Semua aktivitas bisa melalaikan. Ibu nonton TV boleh, hukumnya boleh, tapi jangan sampai goflah ya. Bapaknya HPW terus goflah terus tidak boleh ya, bisa merusak saum. Nih, sekarang lihat. Kalau yang membatalkan saum ini dihalalkan di malam hari, apakah yang menghilangkan pahala saum juga ada penghalalannya di malam hari? Jawabannya tidak ada. Berarti Bapak Ibu yang ini masih harus terus dijaga, ditahan meskipun sudah berbuka. Artinya jangan pernah Bapak Ibu mengatakan ketika marah di bulan Ramadan kepada orang lain, mengatakan awas ya maghrib ku aing, gitunya tidak boleh. Karena kan pami ngambek siang sieun batal, daguan sia maghrib cenah gitunya. Jadi dia menyangka kalau maghrib itu bebas, padahal tidak. Yang boleh maghrib itu yang 3 ini saja, makan, minum, dan jima. Selain daripada itu, wah sia sawal, mundur aja waktosna. Biasanya mah daguan maghrib, mah daguan sawal gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi strategi menyaingi saum umat terdahulu yang mana mereka memulai saum dari Isya itu adalah dengan cara menjaga akhlak selama 24 jam. Maka Bapak dan Ibu tidak melaksanakan hal-hal yang mubah tapi tidak berfaedah, jangan ya. Siangna saum, malamna nonton bioskop, aduh sudah hilang pahala saumnya. Jadi aktivitas malam hari itu berpengaruh pada saum di siang hari, hati-hati. Karena kita dituntut untuk menjaga ketakwaan selama 24 jam. Ibu siangna saum, malam habis taraweh ngerumpi, aduh jangan ya, tidak boleh. Nanti kata Nabi, seperti orang yang menenun di siang hari, tapi di malam hari diuraikan kembali. Hilang pahalanya. Nanti kita di akhirat kaget. Kenapa pahala saum saya hilang? Saum Ramadan no kaget. Kita bertanya kepada malaikat, kepada Allah, kenapa saum saya begini? Nah, makanya Rasul bersabda, "Mamin soimin," berapa banyak orang yang saum ya, tidak mendapat apa-apa min saumihi, dari saumnya, illa leju, kecuali hanya lapar, wal atos, dan haus. Jadi ada perkara yang merusak saum. Bohong, lago, sia-sia ya, ropas. Ini maksudnya adalah lago dan goplah dan maksiat. Ya, ini bisa menghilangkan 0. Kalau sudah maksiat sudah 0 pahalanya saum. Allah tidak butuh kepada orang yang menahan makan dan minum tetapi dia bermaksiat. Nah, kalau yang ini tergantung tingkat kelagoan dan kegoplahannya. Bisa berkurang pahalanya, bisa sampai hilang juga bisa ya. Sudah, itulah 2 strategi yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke strategi ketiga, Bapak Ibu ya. Mangga. Oh, boleh saya bertanya, Bapak menjawab. Boleh Pak nanti ya. Setelah ini setengah jam, boleh silahkan ya. Ya boleh, nanti Pak Yayat yang menjawab. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa strategi ketiga kita? Bapak, ternyata kenapa Rasulullah SAW hanya saum 9 kali atau 8 kali saja Ramadan itu, tapi dijanjikan surga Firdaus, karena Rasul sudah mencapai target. Apa yang Allah harapkan dari orang yang berlatih
di bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan bulan latihan. Syahrul Ramadan syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan bulan pendidikan, bulan latihan. Seperti atlet yang berlatih. Kalau dia berlatih berarti ada pertandingan sesungguhnya ya. Kapan pertandingan sesungguhnya? Kalau Ramadan bulan latihan berarti pertandingan sesungguhnya adalah dari bulan Syawal sampai Sya'ban tahun depan. Makanya tadi payatnya tidak boleh bikin daguan maghrib jadi daguan Syawal gitu. Syawal juga kita diharapkan untuk mempertahankan apa yang sudah dilatih di bulan Ramadan, meskipun tidak ada kaitan dengan kehilangan pahala secara umum ya, karena sudah tidak saum Ramadan lagi. Paling nanti mungkin saum Syawal. Jadi selama saum Syawal pun harus menjaga. Awas yang minggu harap cara kitanya, karena 6 hari ini sedang menjaga. Nah, apa yang harus dicapai itu? Ternyata Allah menyebutkannya di rangkaian ayat-ayat perintah saum, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 188. Kata para ulama ahli tafsir, tolong perhatikan ujung-ujung kalimatnya.